Nah, pikiran itu punya guru. Gurunya pikiran, namanya kesadaran. Jadi yang akan bisa mengupdate pikiran itu adalah kesadaran. Nah, pikiran itu adalah pelayan yang sangat bagus, tetapi dia adalah majikan yang paling berbahaya. Pikiran. Itu sebabnya orang itu dikatakan telah menggunakan pikiran apabila pikirannya sudah dikendalikan oleh kesadaran. Nah, orang yang pikirannya belum dikendalikan oleh kesadaran, pikirannya jadi liar. Nah, pikiran yang liar, bahasa Qur'annya namanya syaiton. Karena saya lihat ya, banyak sekali yang menyesatkan ya ceramah-ceramah agama di YouTube. Awas, hati-hati katanya dengan kamar mandi, tempat tinggalnya setan. Itu ngomong asal aja, tapi pengikutnya banyak. Jadi setan itu seakan-akan di kamar mandi. Kalau kamu tidak mau tergoda setan kan gampang. Kunci aja kamar mandi, biar setannya nggak bisa keluar. Jadi kalau setan tinggal di kamar mandi, tinggal kamar mandinya jangan pernah dibuka, kunci yang rapat. Coba, kalau kamar mandi dikunci, emang kamu nggak marah? Kalau kamar mandi dikunci, emang kamu nggak ngomongin orang? Kalau kamar mandi dikunci, emang kamu nggak kesel? Jadi salah lama. Setan itu pikiranmu sendiri yang tidak terkendali. Yuwaswisu fi sudur, yang suka waswisu. Waswisu itu ngaharewos. Ngaharewos jelas tidak jauh, jelas dekat. Bahasa Indonesianya berbisik. Kalau berbisik pasti dekat, karena kalau berteriak pasti jauh. Nah, tidak ada di Quran setan tuh berteriak, nggak ada. Yang ada tuh setan tuh berbisik. Siapa yang dibisikin? Yang dibisikin tuh sudur. Sudur tuh sadar. Kesadaran kita dibisiki oleh pikiran yang tidak sadar. Akibatnya karena bisikan itu kita tergoda. Kita tidak digoda oleh siapa-siapa. Digoda oleh pikiranmu sendiri. Makanya pikiran yang tidak sadar itulah syaiton. Kantos. Agak serius nih ngaji hari ini. Paham ya? Kan suka dibaca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Gitu kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi yang suka waswisu fi sudur, yang suka membisik kesadaran, yang suka membisik kesadaran itu siapa? Itu pikiran, pikiran yang tidak bermutu, pikiran yang liar, pikiran yang belum bisa ditundukkan oleh kita sendiri. Maka siapa yang bisa menggunakan pikiran? Hanya mereka yang sudah bisa mengendalikan pikirannya. Apa sih
Ya, yang dikerjakan pikiran setiap saat, yang dikerjakan pikiran itu setiap saat adalah hasrat dan keinginan. Hampir tidak ada masalah di semesta ini yang bukan ciptaan pikiran. Ulangi. Hampir tidak ada masalah di semesta ini yang bukan ciptaan pikiran. Semua masalah adalah Sang Maha Penciptanya adalah pikiranmu sendiri. Kenapa cemberut? Bisnis. Kenapa bisnisnya? Rugi. Kenapa rugi kamu cemberut? Karena kamu hanya pengen untung. Tidak tahu hukum bisnis. Bisnis itu cuma dua kemungkinannya. Kalau nggak untung, rugi. Dan itu 50-50. Peluangnya sama. Peluang untung setengah, peluang rugi setengah. Karena kamu pengen untung saja, cemberut. Siapa pencipta cemberut? Pengen untung, ketika rugi tidak menerima. Kalau tidak siap rugi, ya satu, jangan bisnis. Paham? Iya. Makanya ada yang sombong tuh, anak muda datang ke rumah saya. Ayah, alhamdulillah. Kenapa? Saya tuh gak pernah salah baca Quran, ayah. Kenapa? Karena saya gak pernah baca. Dan dia menganggap dirinya itu sudah hebat. Padahal ini orang yang tidak mau mengambil resiko. Orang yang tidak mau mengambil resiko dalam hidupnya tidak akan pernah ketiban untung. Paham? Lanjut. Jadi pikiran yang tidak terkendali adalah sumber segala masalah. Pencipta masalah adalah pikiran, dan yang diciptakan oleh pikiran satu, hasrat dan keinginan. Apa tidak boleh saya punya hasrat dan keinginan? Boleh. Tapi harus ada pengendalinya. Ketika ingin untung, harus sadar. Di balik bisnis juga ada gagal, ada rugi, paham? Ketika didatangi salah satunya, ya biasa aja. Tidak usah melekat. Kan tidak menderita. Ayo sekarang, nanti pulang ke rumah, jawab pertanyaan saya dan analisis dengan bagus apa masalah saya hari ini, dan tolong perhatikan masalahmu pasti berasal dari keinginan pikiranmu.